Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Munawaroh dari SMP 2 Siak. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Inilah adalah runtutan dari kegiatan kami di SMP 2 Siak. Apa sih itu AKM dan apa tujuan AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Ada dua kompetensi mendasar yang diukur oleh AKM, yaitu literasi membaca dan literasi numerik. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Tujuan dari AKM adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional, di mana asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, survei sumber belajar, kompetensi siswa dalam asesmen nasional adalah kecakapan hidup abad 21, profil belajar Pancasila. Apa sih kecakapan hidup abad 21? Kecakapan hidup abad 21 adalah terdiri dari kecakapan belajar berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, kecakapan bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Karakter pada Pancasila terdiri dari beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka tunggal, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Manfaat asesmen nasional yang pertama adalah potret kualitas pendidikan di sekolah atau daerah. Selanjutnya, manfaatnya adalah umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Asesmen nasional juga merupakan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Komponen AKM. Apa sih komponen AKM itu? Yang pertama adalah konten, di mana konten literasi matematika itu terdiri dari teks informasi. Teks informasi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Yang kemudian literasi membaca adalah teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, meningkatkan cerita, dan melakukan
perenungan kepada pembaca. Namerasi. Yang pertama, namerasi adalah termasuk bilangan, di mana bilangan ini meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, yaitu terdiri dari bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, dan desimal. Yang selanjutnya adalah pengukuran dan geometri. Pengukuran dan geometri ini meliputi pengenalan bangunan datar hingga penggunaan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas yang menggunakan satuan baku. Yang selanjutnya adalah data dan ketidakpastian. Apa itu data dan ketidakpastian? Data dan ketidakpastian ini meliputi dari pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Yang selanjutnya komponen AKM adalah proses kognitif. Proses kognitif ini terdiri dari literasi membaca, terdiri dari menemukan informasi, di mana di dalam menemukan informasi ini adalah mencari, mengakses, serta menemukan informasi serta dari wacana. Yang kemudian adalah interpretasi dan integrasi. Di dalam interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Di dalam evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Sedangkan proses kognitif dalam namerasi adalah pemahaman, di mana dalam pemahaman ini peserta didik harus mampu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kemudian adalah penerapan. Dalam penerapan, peserta didik mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata dan bersifat rutin. Penalaran. Di dalam penalaran, konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Komponen AKM selanjutnya adalah konteks. Konteks ini antara literasi dan membaca dan numerik memiliki kesamaan. Di antaranya adalah personal, kemudian sosial budaya, kemudian saintifik. Dalam personal, ini berkaitan dengan kepribadian diri sendiri. Sedangkan sosial budaya ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Sedangkan dalam saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik yang akan datang. Tingkat kompetensi literasi membaca. Tingkat kompetensi literasi membaca ini terdiri dari adanya perlu intervensi khusus di mana peserta didik di dalam langkah ini belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian adalah kompetensi dasar, di mana peserta didik sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.
Kemudian kompetisi cakap, di dalam kompetisi cakap, peserta didik sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi suatu teks. Dalam kompetensi mahir, ya, murid sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara menulis suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Sedangkan dalam tingkat kompetensi numerik, dalam rangka perlu interpretasi khusus, di mana peserta didik hanya memiliki kemampuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dalam kompetisi dasarnya, murid sudah memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistik, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Sedangkan dalam tingkat kompetensi cakap, murid sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sedangkan dalam tingkat numerasi mahir, peserta didik sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Demikianlah penyampaian pengimbasan materi asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.